Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman di sini aku mau tanya, kira-kira apakah kalian pernah merasakan takut, cemas, ataupun deg-degan ketika menghadapi sebuah ujian? Entah itu cemas karena kita belum belajar, ataupun kita merasa cemas karena contekan kita takut ketahuan. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai, ringan, dan akan banyak hal yang kita bicarakan di sini. Salah satunya adalah suatu perbuatan yang selalu kita sepelekan, yaitu tentang jujur. Yang padahal jujur adalah perilaku kecil, namun makna atau dampaknya sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya Herendi Bagasaputra di sini akan bercerita banyak hal tentang jujur. Nah, kalian tahu nggak? Fenomena paling hits yang ada di sekolah itu bukan tentang tawuran, pacaran, mabuk-mabukan, atau merokok, tapi menyontek. Entah itu menyontek pakai kertas, pakai handphone, menyontek pakai AI, atau bahkan yang paling pro, menyontek dengan bahasa isyarat. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apakah kalian akan bangga setelah mendapatkan hasil dari menyontek tersebut? Sekarang kita bayangkan, andai kala kita mendapatkan nilai 100 dari hasil menyontek, pasti dari orang tua, teman-teman, bahkan guru bangga dengan kita. Kita dipuji, wah keren banget ya bisa dapat nilai segitu. Gimana sih cara belajarnya? Tapi dalam hati kita pasti merasa bahwa ini adalah hasil yang bukan kita dapatkan dari hasil jerih payah kita. Gimana rasanya? Pasti kita merasa senang karena hasil tersebut. Tapi ternyata di balik itu kita juga merasa bersalah. Kayak kita makan tapi nggak ada rasanya. Itu akan kelihatan enak di luar, tapi pas kita makan itu rasanya nggak ada apa-apanya. Kelihatan kosong, hampa, dan looks better on the tampilannya aja, tapi dalamnya itu bakal nggak ada apa-apanya atau nggak akan kerasa. Itu yang akan kalian rasakan ketika kalian menyontek. Bakal kelihatan senang, tapi dalam diri pasti bakal mengaku bahwa ini bukan hasil saya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, wala talbisul haqqo bil batili wattaqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kalian campur adukan yang benar dengan yang batil, dan janganlah kalian sembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahuinya. Nah, dari Quran surat Al-Baqarah ayat 42 itu dapat kita simpulkan bahwasannya perbuatan menyontek itu adalah perbuatan apa? Adalah perbuatan yang menutupi kebenaran, yaitu ketika kita tidak bisa tapi kita menutupinya supaya terlihat bisa. Nah, itu adalah satu perbuatan menutupi kebenaran kan. Jadi tidak sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 42 bahwasanya kita menutupi hal yang tidak sebenarnya. Nah, teman-teman, menyontek itu bukan hanya perbuatan dosa, tapi juga dapat menutupi jalannya masa depan kita, rampok masa depan kita. Karena apa? Karena dengan menyontek itu sama saja menutupi ilmu yang kita dapatkan. Memang hasil yang kita dapatkan dari menyontek, hasilnya memang bagus, nilainya bagus, tapi otak kita kosong. Lalu bagaimana ketika kita dihadapi dengan ulangan yang lebih besar, seperti ulangan untuk masuk perguruan negeri, UTBK, SNBT, TKA, dan ujian lain-lainnya?
apakah kita akan bergantung dengan menyontek? Terus sampai kapan kita akan menyontek? Kemudian yang kedua juga kita akan banyak kehilangan kepercayaan dari orang lain. Kita sama saja membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, diri sendiri. Dan sekali berbohong, itu akan sulit sekali untuk dipercayai. Dan tentunya juga dengan perbuatan menyontek ini, kita mengurangi keberkahan dari perbuatan menuntut ilmu, karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari situ sendiri kita dapat menyimpulkan bahwa menyontek itu adalah sebuah perbuatan penipuan. Kita menipu diri sendiri bahwa kita tidak bisa, tapi kita memaksa untuk bisa. Kemudian kita juga menipu orang tua, menipu guru, menipu teman-teman, bahkan menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tahu nggak apa yang paling menyedihkan dari perbuatan menyontek ini? Mungkin kita bisa menipu diri sendiri, orang tua, guru, teman, tapi kita tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat, dan bahkan bisikan hati kita yang paling kecil Allah pun mengetahui. Oke, sekarang saatnya kita lepas dari cengkeraman perbuatan menyontek dan bangkit. Perbuatan jujur itu bukan perbuatan yang berat, tapi jujur itu adalah suatu langkah kecil yang penuh makna. Gimana caranya? Cara yang pertama ada dengan cara niat, yaitu mulai dari niat. Niatkan belajar hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena nilai, bukan karena pujian, tapi karena Allah sudah memberikan kita akal untuk berpikir. Kemudian yang kedua ada dengan cara belajar yang benar. Kita tidak bisa langsung untuk menjadi juara kelas, kita tidak bisa untuk langsung menjadi yang pertama, tapi yang penting kita konsisten dan terus rajin belajar. Seperti 15 menit sehari sudah cukup kok, asal rutin dan terus berulang atau konsisten. Kita tidak perlu belajar berjam-jam duduk terus, tapi kita mulai dari langkah kecil 15 menit sehari. Kemudian yang ketiga ada kita mulai belajar jujur saat ulangan, yaitu kalau kita nggak bisa, ya kita katakan tidak bisa. Tidak harus kita paksakan bahwa kita tidak bisa, kita harus bisa. Dengan nilai 50 karena hasil kerja sendiri itu lebih mulia ketimbang kita mendapatkan nilai 100 karena hasil nyontek. Kita harus percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Kemudian ada langkah yang terakhir, yaitu kita ada minta bantuan dengan cara yang halal. Misalnya kita tanya-tanya ke guru, kita belajar kelompok, atau kita les tambahan, atau kita tanya ke teman-teman yang lebih pintar. Ini akan membawa dampak positif, karena kita akan banyak cara yang kita lakukan untuk mendapatkan nilai sempurna tanpa harus menyontek. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, al-amanatu tujibu arisko wal hiyanatu tujibu al-faqro, bahwa kejujuran akan mendatangkan rezeki, sedangkan pengkhianatan akan mendatangkan kemiskinan. Jadi yakin dan percaya bahwa dengan kalian jujur, Allah pasti akan memberikan kalian jalan. Dan mungkin nilai kalian tidak langsung mendapatkan nilai 100, tapi kita akan dapat berkah yang nyata. Nah, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan nilai rapor kita, entah nilai rata-rata kita berapa, atau apakah ranking atau peringkat kita mempengaruhi. Ternyata tidak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya membutuhkan niat dan hati yang tulus dari umatnya, serta selalu senantiasa berbuat jujur. Karena berbuat jujur itu adalah perbuatan yang baik dan tentunya perbuatan yang sangat berdampak bagi kehidupan kita. Jadi saya Herandi Bawa Saputra mengajak audiens sekalian untuk selalu berbuat jujur, karena berbuat jujur adalah
suatu perbuatan yang baik dan dapat merubah kehidupan kita. Dengan menanamkan perbuatan jujur, itu sama saja kita menanam pohon untuk kehidupan kita nantinya. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya telah menonton hingga selesai video kecil-kecilan ini, atau video dakwah kecil-kecilan ini, atau podcast mini seperti ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.